Langkah Cina ini tidak bisa kita biarkan dan tidak bisa kita anggap enteng. Jika kita terlalu menganggap enteng, kita semua akan menyesal di kemudian hari. Bisa saja perairan dan kepulauan Natuna dicaplok oleh Cina. Desember tahun lalu, kapal patroli Cina dengan sengaja menemani kapal nelayan Cina untuk berlayar di zona ekonomi eksklusif milik Indonesia, yaitu di perairan Natuna, untuk menangkap ikan. Insiden itu terjadi bukan hanya sekali, namun terjadi berulang kali. Walaupun pemerintah Indonesia dengan tegas dan keras telah melancarkan protes keras kepada pemerintahan Cina atas aksinya melanggar wilayah zona ekonomi eksklusif milik Indonesia, tetapi Cina tidak bergeming. Melalui Kementerian Luar Negerinya, Cina mengatakan dengan keras bahwa apabila pihak Indonesia menerima atau tidak menerima, tidak akan mengubah fakta bahwa Cina memang memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan. Yang dimaksud itu artinya adalah Cina merasa berhak untuk menangkap ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Untuk memahami klaim Cina terhadap sebagian dari wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna, kita perlu memahami peta wilayah Laut Cina Selatan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Cina. Di layar Anda akan bisa melihat sebuah wilayah yang dinamakan dengan Laut Cina Selatan, dan kemudian ada garis putus-putus berwarna merah. Garis putus-putus inilah yang dikenal dengan nama 9 dash line atau 9 garis putus-putus imajiner yang melambangkan atau memberi batas demarkasi kekuasaan Cina di wilayah Laut Cina Selatan. Di manakah 9 garis imajiner itu atau 9 dash line itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inilah cara Cina berusaha mengklaim hampir 2 juta kilometer persegi wilayah Laut Cina Selatan menjadi miliknya, yang itu beririsan dengan perairan Natuna yang merupakan milik Indonesia. Klaim sepihak oleh Cina dengan garis batas demarkasi yang berbentuk huruf U atau yang dikenal dengan nama 9 dash line sebenarnya sudah ditentang oleh banyak negara. Di Asia Tenggara sendiri kurang lebih ada 4 negara ditambah 1 yaitu Taiwan yang menentang cara Cina menarik garis batas demarkasi terhadap wilayah laut di Laut Cina Selatan yang sebenarnya itu bertentangan dengan UNCLOS tahun 1982. Apa itu UNCLOS tahun 1982 atau yang dikenal dengan nama United Nations Conventions on Law of the Sea atau Hukum Konvensi Internasional Atas Lautan? Kita bisa melihat cara negara-negara menarik garis batas teritorialnya seperti Anda lihat di dalam diagram atau tabel yang ada di hadapan Anda. Secara sederhana itu sebenarnya terbagi menjadi 2, yaitu laut teritorial sepanjang 12 mil laut. Ini diukur dari garis pantai terluar, artinya dari garis pantai terluar sebuah negara diukur sejauh 12 mil laut. Kemudian ada sebuah wilayah yang dikenal dengan nama Exclusive Economic Zone atau zona ekonomi eksklusif, yang itu panjangnya diukur sepanjang 200 mil laut dari garis pantai terluar. Nah, 12 mil laut teritorial dan 200 mil zona ekonomi eksklusif inilah sebenarnya patokan yang telah disepakati oleh seluruh negara untuk mengukur wilayah batas lautan negara kepulauan. Tentu saja ini bertentangan dengan garis batas yang berbentuk U dikenal dengan nama 9 dash line yang diperkenalkan oleh Cina untuk mengklaim wilayah Laut Cina Selatan. Di manakah pertentangan antara
UNCLOS 1982, yaitu laut teritorial 12 mil, kemudian zona ekonomi eksklusif 200 mil laut, itu ketika berhadapan dengan Nine Dash Line yang dimiliki oleh Cina pada Laut Cina Selatan. Coba Anda lihat baik-baik di dalam peta yang ada di layar Anda. Apabila kita menggunakan hukum internasional UNCLOS tahun 1982, maka zona ekonomi eksklusif yang dimiliki oleh Vietnam itu berbatas di daerah ini. Kemudian zona ekonomi eksklusif yang dimiliki oleh Filipina itu berada di area ini. Zona ekonomi eksklusif yang dimiliki oleh Malaysia ada di sini dan di sini. Sementara Kepulauan Natuna itu masuk di dalam zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Jika Anda melihat peta ini, maka Anda bisa melihat bahwa klaim Nine Dash Line atau 9 garis imajiner yang dibentuk oleh Cina untuk mengklaim seluruh wilayah atau hampir sebagian besar wilayah di Laut Cina Selatan itu sama sekali tidak memiliki basis dan akhirnya mencaplok zona ekonomi eksklusif yang dimiliki 4 atau hampir 5 negara yang ada di Asia Tenggara. Setelah interpretasi sepihak yang dilakukan oleh Cina dengan membuat Nine Dash Line atau garis imajiner, 9 garis berputus-putus untuk menguasai atau mengklaim 90% wilayah Laut Cina Selatan, yang dilakukan oleh Cina selanjutnya adalah dengan membangun pulau-pulau buatan di pulau-pulau yang ada di wilayah Laut Cina Selatan. Setidaknya ada 3 basis kepulauan besar yang ada di sana, yaitu Spratly Island, Scarborough Shoal, dan Paracel Island. Tetapi sebenarnya pulau-pulau yang ada di Laut Cina Selatan itu bukanlah pulau dalam arti atau definisi yang bisa dimengerti oleh kita, yaitu pulau yang bisa ditempati oleh manusia dan mendukung kehidupan administratif sebuah negara. Tetapi sebenarnya sebagian besar pulau yang ada di situ, apakah itu Spratly Island, apakah itu Paracel Island, ataukah itu Scarborough Island, itu sebenarnya adalah pulau-pulau pasir yang kecil atau pulau-pulau karang yang aslinya sebenarnya tidak bisa dihuni oleh siapapun. Tetapi yang dilakukan oleh Cina adalah dia melakukan reklamasi. Artinya pulau-pulau itu kemudian ditimbun oleh pasir, kemudian di sana dibangunlah pangkalan militer dan kantor-kantor pemerintahan, bahkan barak-barak yang bisa menampung ribuan dari tentara yang ditempatkan oleh Cina di wilayah itu. Jika Anda melihat pada peta, Spratly Island yang telah direklamasi oleh pemerintahan Cina, yang kemudian mereka membangun pangkalan militer di sana dan menempatkan pasukannya di sana, itu terletak sangat dekat dengan Pulau Natuna dan perairan Natuna. Nah, data menunjukkan bahwa di dalam perairan Natuna itu ada sumber energi atau sumber daya alam yang sangat besar. Kurang lebih ada 46 triliun kubik feet gas bumi yang terkandung di dalam wilayah itu. Belum lagi dengan potensi perikanan. Sehingga apabila Cina telah melakukan militerisasi terhadap Pulau Spratly yang tidak jauh lokasinya dari Natuna, itu memudahkan mereka untuk masuk secara agresif ke dalam wilayah Indonesia, yaitu wilayah perairan Natuna. Langkah Cina di Laut Cina Selatan, terutama di Kepulauan Spratly yang telah melakukan reklamasi dan melakukan militerisasi, itu jelas-jelas sangat mengancam wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Langkah yang dilakukan Cina dengan mengawal kapal nelayan menggunakan patroli militer resmi masuk ke dalam wilayah zona ekonomi eksklusif milik Indonesia, ini jelas-jelas merendahkan kedaulatan negara kita. Langkah Cina ini tidak bisa kita biarkan dan tidak bisa kita anggap enteng. Jika kita terlalu menganggap enteng, kita semua akan menyesal di kemudian hari. Bisa saja perairan dan kepulauan Natuna dicaplok oleh Cina.